Nah, gue Oke. dengar soal konsultan politik ini. Salah satunya ketika KDM jadi Bupati Purwakarta itu, konsultan politiknya adalah yang sekarang menjabat di sekitar istana. Oh. Nah, siapa tuh? Yang maju mundur? Kena deh. Kena deh. Tapi untuk detail konsultannya, Cak Wan, mending nanti kita tunggu aja di laporan majalah Tempo, Mantap. biar lebih lengkap. Ya, yang akan ditulis oleh Egy Adiatama. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politik nih, gue dengar lu punya cerita juga, Cak, soal bagaimana Dedi ini keluar dari Golkar dan kemudian gabung dengan Gerindra. Oh, Ini iya. menarik nih. Sebetulnya cerita kekecewaan KDM di Golkar ini panjang. Berawal ketika KDM selesai menjadi ketua DPD Golkar dan dia mencalonkan nama-nama yang dia usung lah ya sebagai calon ketua DPD Golkar. Kemudian nama yang menjadi ketua DPD Golkar itu bukan yang dia inginkan. Ya intinya detailnya baca di majalah Tempo ya nanti Betul. ya. Pindahan KDM ke Gerindra ini juga ternyata ada jembatannya, kawan. Yaitu sosok yang bernama Miftah Maulana Atau alias Gus Gus Miftah. Miftah. Orang dekatnya Prabowo ya. Dari ceritanya KDM ke kita, Wan, saat itu dia yang menghubungi Miftah Maulana ya, yang dia tahu saat itu Miftah dekat dengan Prabowo ya. Ya. Dari situ mereka kemudian bertemu lah gitu dengan Prabowo gitu dan sampai Gus Miftah itu nanya, ini benar KDM? Betul. Itu kan Tidak yakin ya. Karena tidak yakin. Dan Gus Miftah itu memiliki hubungan yang panjang dengan KDM, Ca. Jadi kata KDM nih kepada kita ya, kepada kami. Jadi Gus Miftah itu pernah diundang untuk ngaji di Purwakarta. Ya. Dan dia mengingat itu sehingga ketika Gus Miftah ini dekat dengan Prabowo, akhirnya dia mengontak Gus Miftah itu untuk mempertemukanlah dengan Prabowo, dan itu kejadian, betul kan Gi? betul. Saat itu memang posisinya dia juga masih kecewa dengan Golkar gitu dan mencari partai-partai ya. Dan gayung bersambut Gus Miftah kemudian memberikan jalan itu. Ya, karena ada Oke. yang Ada lain satu nama lagi, nama lain lagi yang betul, mendekatkan KDM dengan betul. Dan itu punya Gerindra. sejarah yang lebih panjang lagi. Dia Kerabatnya. membantu bagaimana melokalisir masalah soal Dedi terkait dengan patung Ketika jadi bupati dan Purwakarta. lain-lain. Nah, itu punya powerful juga itu orang. Tapi Sehingga laporan dijadikan lengkapnya di dibaca majalah di Tempo. Iya. Makanya yuk langganan yuk. Oke, ngomong-ngomong gubernur konten Cagi, Dedi Mulyadi ini kan mirip gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Iya. Dan gue juga pernah tanya itu, kok Akang ini mirip gitu gubernur konten. Dia bilang udahlah jangan bahas mantan kira-kira gitu. Sang mantan. Heeh. Tapi KDM sama Ridwan Kamil itu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Hubungannya itu panas dingin naik turun. Buset, udah kayak roller coaster dong di Ya, Ancol. seperti tahu Gumar dan Solo. Aduh, Panas dingin. panas juga berarti. Ya, jadi hubungannya itu adalah jauh sebelum Pilkada Jakarta. Ketika keduanya sama-sama memimpin Jawa Barat. KDM memimpin menjadi Bupati Purwakarta, RK menjadi Wali Kota Bandung. Ya. Nah, RK waktu itu mendatangi rumahnya Deddy Mulyadi di Purwakarta. Ya. Lalu shake hand lah mereka. Kenapa shake hand? Karena ada semacam janjian gitu. Ya. Jadi besok kalau menjelang Pilkada Jakarta itu rencananya Jawa awalnya Barat ya? RK mau maju di Jakarta. Sudah gitu. maju di Jakarta dulu. Oke. KDM pengen maju di Jawa Barat. Karena sebagai RK calon itu lebih gubernur. ke tata kota ya, pas di sana. Sementara KDM lebih pas di Jawa Barat yang banyak desa. Dan itu disampaikan juga Oke. ke KDM. Nah, kemudian ini yang cerita adalah salah satu tim sesnya RK dulu. Lalu ternyata waktu itu presiden saat itu Jokowi itu menginginkan RK. Lagi-lagi intervensi nih. Ya, di Waduh, Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Di Jawa Barat. Nah, KDM kecewa Oke. dengan RK. Karena sebetulnya sudah ada Kenapa sekjen gak kecewa dari- sama Solo? Ya kecewanya udah sama dua-duanya lah Oh, ya. barangkali ya. Iya, ya. Gitu. Sejak saat itulah hubungan itu kemudian merenggang, dekat lagi, merenggang lagi. Ya, sampai akhirnya, Cak, mereka jadi rival tuh ya di 2018. Dan Dedi kalah. Dedi kalah saat itu yang berpasangan sama Deddy Mizwar saat itu ya. Ya, jadi cawagup ya waktu itu dia. Betul, 2018. Cuman 2024 akhirnya itu terwujud tuh ya. Ketika Ridwan Kamil ke Jakarta dan Dedi sudah tidak ada penghalang tuh ya di 2024. Dan kebijakan Dedi juga seperti antitesanya RK ya, misalnya dia membongkar bangunan Hibis yang di puncak itu. Pernah kita tulis juga tuh ya. Kita tulis juga dan kita cek kan siapa sih pengelolanya, ternyata terafiliasi oleh RK. Gitu. Meskipun sebetulnya Dedi juga keliru karena sebetulnya pembongkaran Hibis itu ranahnya LH. Harusnya kan disegel lalu kemudian diteliti dulu pelanggaran. Tiga bulan ke depan lagi atau setelah pemakaian anggaran reguler tahap pertama yang disetujui anggaran 2025 ini. Angka stunting di 2023 untuk daerah Jawa Barat itu pemerintah Jawa Barat mengupayakan dari 21, sekian persen itu dipaksakan harus turun ke 14 sampai 15%.
Tetapi dia cuma hampir 3% angka stunting ini. Nanti kita lihat kepimpinan Deddy Mulyadi. Jadi bukan kerjanya lewat media sosial bagi-bagi uang, Alep, gimana ini? Bukan di situ. Jadi apa yang dikatakan Bang Nasir soal euforia itu betul. Izin Bang Rambo, boleh saya tanggapi? Oh, Ale bicara kosong lagi, baru panjang lagi. Kau harus tanggapi dulu, saya bicara dulu. Boleh, siap. Oh, bicara panjang baru. Jadi begitu, sehingga Bupati, saya kembali konsolidasi terpadu itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga Bupati, Wali Kota menyatukan persepsi bersama Gubernur, dan segala staf Polres sampai ke tingkat RT RW mulai adakan pembersihan lingkungan dan seterusnya, masih setahap itu. Jadi ada anggaran yang digunakan oleh APBD tingkat 2 kota kabupaten dan kemudian provinsi. Itu betul apa yang dikatakan, itu saya setuju. Kalau itu konsolidasinya itu berhasil. Kita belum bisa lihat tolak ukur, terus upaya apa nih infrastruktur yang peningkatannya belum ada. Bagaimana sih? Apa yang kita mau bicarakan masih sebatas itu kok. Anda silakan menilai, oh itu apa Pak Ridwan Kamil itu uangnya kasih rakyat. Oi, bukan barang itu bukan urus kayak gitu. Kok kira negara urus barang gitu kan? Jadi tahapan pimpinan tuh ada, kita lihat dari salah satu peningkatan ekonomi. Angka stunting dari pemerintah pusat sampai ke tingkat apa nih kota kabupaten mengupayakan stunting secara nasional itu turun. Kebetulan di Jawa Barat kalau dari angka DPT-nya 30, angka DPT-nya 35 juta sekian, menghampiri tidak sampai 36 juta angka DPT ya. Itu nanti kita lihat apakah Kang Deddy bisa menurunkan gizi buruk itu. Saya bicara seperti itu saja. Jadi belum ada data. Terus data apa yang kita pertarungkan? Ale kan baru lihat saja di media sosial dengan dia datang terus ke itu, saya setuju seperti itu. Memang konsolidasi politik seorang pemimpin begitu. Tapi sasaran-sasaran utama itu belum terwujud, Bung yang terhormat. Begitu. Ya, silakan Bung Bagus tadi mau menanggapin. Boleh tanggapi nggak? Serangin Ya, aja silakan. dulu masalahnya mau ampas. Begini ya, mohon maaf nih, saya tambahin Bang Bimbo ini berbicara tentang konsolidasi politik. Begini ya Bang ya, saya jelasin. Kalau hitungan ekonomi bagi kami warga Jawa Barat nih khususnya, kita mengharapkan infrastruktur ini terbangun dengan rapi agar ekonomi meningkat. Jadi kalau ekonomi akan meningkat Jawa Barat ke depannya, insya Allah itu bakal terjadi. Karena kenapa? Karena kita tidak hanya menghitung-hitung dalam hitungan di buku, tapi setiap pelosok sekarang sudah dibangun, jalannya bagus-bagus, semua dibangunkan. Kenapa begitu? Agar masyarakat dari kampung yang pelosok yang tidak terjamah selama ini, hasil buminya bisa masuk ke kota. Agar kenapa? Agar ekonomi merata semua. Jadi di Jawa Barat, untuk KDM sendiri dia ingin masyarakatnya merata. Jadi tidak hanya ekonomi itu di kota saja muternya. Jadi suatu saat nanti di kampung dan di kota itu merata semua penghasilannya. Jadi tidak hanya hitungannya dalam arti hitungan persentase sekian persen turun naiknya dihitung di regulasi di kertas aja. Jadi infrastruktur sama KDM sekarang dibangun Bang. Ekonominya supaya merata semua, dari kampung sampai desa semua rata, merasakan keindahan kota itu bagaimana hasil uang. Jadi uangnya tidak muter di situ saja. Tidak hitungannya di kertas saja, regulasi turun tahun 2003, 2004. Sudah, kau bicara lama ini lagi. terlalu muluk Bang kalau di situ, ya itu kerja kayak kemarin. Nah sekarang, saya khususnya orang Jawa Barat nih Bang ya, khususnya orang Jawa Barat, kita tidak bicara nasional. Deddy Mulyadi ini bicara di Jawa Barat. Kalau ditarik ke nasional terlalu jauh. Karena hitung-hitungannya Deddy Mulyadi belum apa-apa, baru 3 bulan menjabat jadi gubernur. Nah sekarang yang merasakan betul itu warga Jawa Barat, gitu loh. Kami orang Jawa Barat merasa bangga sekali punya pemimpin yang mau mendengar keluh kesah masyarakat kecil. Jadi kalau hitung-hitungannya ke nasional, belum saatnya dia dikomenin nasional. Karena dia lagi membangun Jawa Barat, yaitu Jawa Barat yang penduduknya 50 juta jiwa,
yang angka kemiskinannya menurut orang-orang pintar itu banyak orang miskin. Sekarang sama Deddy Mulyadi mulai dibangun agar apa? Makasih, Bang Os. Agar masyarakat Jawa Barat ini bisa merasakan ekonominya merata dari kampung sampai kota biar sama, Bang. Nah, kenapa orang Jawa Barat sekarang regulasi ekonominya dibilang meningkat? Karena orang kampung sekarang udah mulai tahu nih duit langsung ke kota, Bang. Yang tadinya bawa sapi itu dijual ke pengepul, sekarang dia bawa sendiri. Yang tadinya tani sayuran itu dari kampung dipikul sendiri ke bandar, sekarang dia bisa jual sendiri, Bang, ke Jakarta. Karena jalan asetnya udah bagus, gitu loh. Itu yang dibilang ekonomi Jawa Barat mulai meningkat, Bang. Jangan dihitung ke nasional, gardanya sekian persen, terus sekian persen. Sementara masyarakat kampung yang mau lampu aja nggak ada. Sekarang banyak, Bang, di Jawa Barat lampu gratis. Bukan kayak itu ekonomi, Bang. Kan lampu baru masuk, anak sekolah juga bisa belajar, Bang. Betul nggak? Terlalu panjang itu. Sudah. Kan Jadi begitu. ini Bang, penyerapan anggaran saya tidak mengerti. Ada penyerapan, kalau database itu Ale masuk di Dinas Tata Kota sana, PU sana Tata Kota itu, Tata Ruang itu. Baru lihat database itu. Yang mana yang dikerjakan provinsi, yang mana dikerjakan kabupaten. Penyerapan anggaran berbeda. Bung, kau dengarkah tidak ini? Jadi di situ ada, makanya saya tadi sebut data, itu data dari BPS Jawa Barat. Bukan nasional. Kau tak mengerti lagi baru bicara panjang kosong lagi. Sungaur baru panjang-panjang lagi, saya berbicara masalah data struktural. Kau Saya bisa bantah Bimbo ini kalau soal data. Ayo, kalau mau tak bantah. Mau dibantah Bimbo. sekarang saya mau bilang, sabar, kau dengar. Tak bantah kau punya data. Kalau mau bawa BPS, aku bawa dari Kemendagri nih. Hah? Tak kasih tahu kau ya. Ini Tito Karnavian yang bilang ya. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32%. Tuh, baru 3 bulan. Kemudian realisasi belanja Pemda Jawa Barat 21,91%. Ya. Kemudian dari selisih itu Pemda Jawa Barat punya cadangan 10-11% dari pendapatan daerah. Berarti uang itu beredar di masyarakat, Bimbo. Kena mental Kamu kau bicara Bimbo. data apa? Kena mental kau Bimbo. Pakai data Ini itu. Tito Karnavian ini. Yang ngomong Tito Karnavian ini, Mendagri nih. Jadi Apa? Tidak begitu, apa lagi yang kau mau bantah? Kena kau Bimbo. Makanya naik 0,3% begitu pertumbuhan ekonomi. Iya, kau terlalu banyak ampas tahu kau. Nah ini, Bang, ini baru keluar saja. Coba kau bandingkan sama Anies gimana? Bandingkan sama Anies. Anies pengangguran meningkat loh di Jakarta. Bang Bimbo gimana coba? Coba bandingkan dulu sama Anies Bimbo. Data ya silakan. Jadi, izin, Bang. Nanti saya menjawab itu setelah 6 bulan kepemimpinan KDM. Kalau saat ini saya menyetujui kinerja KDM dalam konsolidasi terpadu itu menyeluruh. Jadi gerakan apa nih Bupati Wali Kota itu dia satu benang merah yang urai bagus saat ini. Tapi kan aku tambah lagi. Sabar lagi ya. Sabar. Aku tambah lagi ya. 3 bulan KDM APBD Jawa Barat surplus 3,2 triliun. Salah satunya melalui pemutihan pajak. Orang bayar pajak berbondong-bondong karena diputihkan. Begitu Bimbo, kamu jawab apa lagi? Kalau Anies kan bangun stadion pakai duit pinjaman, utang. Gimana tuh Bimbo? Saya belum bisa perbandingkan, Bang. Oh belum ya, oke lanjut. Belum, masih. Lanjut. Jadi penyerapan anggaran belum maksimal yang diterapkan oleh gubernur untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terus saat ini saya setuju kalau teman-teman terus dalam berorasi, kamu lihat itu KDM turun dan bla 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 tidak di situ. Kemudian dipublikasikan media sosial. Nanti data akan keluar, data nasional atau data BPS Pemprov pemerintah
provinsi itu akan keluar. Dan itu menjadi tolak ukur dalam kita diskusi. Jadi Lah, kalau itu soal tadi besok itu data yang aku kasih itu apa itu Bimbo? Kok bisa bantah apa? Data yang aku kasih tadi surplus 3,2 triliun. Anda Hah? dengar Bung, saya mau bilang begini. Realisasi pendapatan 32%. 5%. Loh, 2023 itu Ridwan Kamil 5 tahun. Ridwan Kamil 10 tahun. Ini baru 3 bulan. Udah di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan nasional sekarang ini cuma 4,7 atau 4,8. Jawa Barat 4,9. Lebih tinggi sudah. Apalagi yang mau kau bantah? Angka Di atas 4,9 pertumbuhan dengan nasional. 5 itu besar mana? Sahabat, 4,9 dengan 5 itu besar mana? Loh, jangan bicara orang yang 10 tahun memimpin. Kita bicara sekarang. Kalau orasi menipu di Kalau sini. nanti Ini data yang kalau mau dari kalau mau menguji KDM, nanti 10 tahun dia mimpin, uji dengan Ridwan Kamil. Kalau sekarang uji dengan nasional. Begitu Bimbo. Ya, saya setuju. Kita tidak usah terlalu lama Bang Cincan. Kita lihat nanti di akhir tahun setelah masuk dalam tahapan perubahan anggaran. Baru ada peningkatan yang 0, sekian mungkin naik dari 2% atau sekian persen, itu baru kita bisa apa nih?